Kalau Anda sudah menentukan tujuan Anda dan juga Anda mengetahui bahwa tema ini harus relate dengan hasil akhir Anda, maka pertanyaan selanjutnya adalah Anda memulai dari tema dulu atau market dulu gitu kan. Oke, ini menarik sekali ya. Anda sudah punya tema duluan di dalam pikiran Anda. Oh, saya mau menulis tentang cara merawat anggrek yang baik dan menghasilkan uang miliaran rupiah dari anggrek, misalkan. Nah, itu tema yang ingin Anda angkat karena Anda penyuka anggrek. Atau Anda adalah seorang yang berkecimpung di dunia masak, misalkan. Anda punya basis market di mana itu adalah penggemar masakan Anda, misalkan. Oh, ya, saya mau menuliskan buku tentang masakan atau resep begitu, agar mereka lebih dekat sama saya. Apa ya kira-kira yang akan saya tuliskan? Nah, itu berarti berbasis market. Nah, pertanyaannya adalah tema dulu atau market dulu? Kalau tema dulu dari apa yang Anda inginkan, itu berarti self-centered, berfokus pada Anda. Tapi kalau market dulu adalah customer center. Ini pentingnya untuk kita pahami. Mana yang boleh? Semuanya boleh. Misalkan laku kan gitu ya. Jadi belum tentu ketika Anda hanya berpusat pada tema Anda, itu nggak disukai oleh customer. Atau belum tentu kalau Anda berorientasi pada customer, itu tidak selalu Anda sukai. Ya bisa aja Anda berorientasi pada kebutuhan customer, tapi juga itu adalah hal yang Anda sukai. Nah, ini kan membingungkan. Gimana maksudnya? Kejelasannya bagaimana? Kita beranjak ke slide yang berikutnya. Akan saya jelaskan. Jadi, ini adalah prinsip Ikigai. Ada 4 lingkaran yang saling bersinggungan yang akhirnya jadi satu di sini, menimbulkan satu irisan yang kokoh nih dari 4 lingkaran. Kita mesti pahami bahwa kalau kita menulis, itu untuk apa sih? Untuk dibaca oleh orang lain ya. Tidak hanya dibaca sesekali, tapi dibaca sampai habis. Dan tidak hanya dibaca sampai habis, tapi juga ada perilaku yang muncul dari apa yang mereka baca. Sehingga kita mesti berorientasi juga pada market. Tapi kalau kita hanya berorientasi pada pasar, dan kita tidak punya passion di situ, tidak punya kesukaan dalam melakukan itu, juga akan tidak bertahan lama. Mungkin hanya menulis sekali 2 kali, setelah itu akan selesai, karena kita tidak ada minat di situ. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara keinginan pasar dan juga keinginan kita, ini ada prinsip yang namanya Ikigai. Ada yang namanya apa yang kamu cintai, what you love. Lalu ada juga what you can be paid for, apa yang dapat dibayar kepada Anda. Kemampuan Anda itu apa, sehingga dapat dibayar. Lalu, what you are good at, apa yang bagus dari kemampuanmu, dari dirimu. What the world need, apa yang dunia butuhkan. Irisan inilah yang harus kita pahami dari penulisan kita. Jadi sebenarnya kamu itu bagus di bidang apa yang itu dunia butuhkan. Jadi kalau saya misalkan, saya bagus di konseling, bagus di pemahaman psikologi. Nah, dunia butuh apa nih? Oh, saya cari di ranah psikologi, di ranah konseling, apa nih yang mereka butuhkan? Oh, ternyata ada parent yang butuh pengetahuan, pemahaman, bimbingan untuk melakukan parenting pada anak mereka. Oh, ada nih teman-teman psikolog, konselor yang butuh kemampuan hipnoterapi, kemampuan NLP untuk membantu klien-klien mereka. Jadi, saya bisa nulis tuh topik-topik itu. What the world needs, what you are good at. Kemampuan Anda yang bagus itu apa? Dan yang dibutuhkan dunia itu apa? Terus, yang Anda cintai itu apa? What you love. Saya cinta sekali. Saya suka sekali ketika saya mengedukasi seorang. Ketika saya membicarakan tentang psikologi. Itu saya suka sekali. Itu adalah sesuatu yang saya cintai gitu. Dan saya bisa dibayar untuk apa di situ? Oh, ternyata saya dibayar bisa dengan menuliskan buku. Oke, saya bisa menuliskan tentang tema-tema parenting, tema-tema NLP, hipnoterapi, self-healing, dan sebagainya. Dan itu ternyata ada pasarnya. Alhamdulillah, dari temuan ini, tema-tema yang spesifik ini, buku saya, alhamdulillah, laku. Oke, sekarang temukan Ikigai Anda untuk menemukan tema buku Anda.